Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita buka hati kita dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Rabu 13 Desember 2023, tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam bahasa Batak dikatakan, unang saauga hamu dohot akan naso porsea, ai aha mapardomuan ni hati gora dohot naso uhum, jala aha doha sauran ni hati uron dohot hahulomon. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak hal yang memaksa kita untuk mengatakan semua sama. Mungkin karena kita sudah terlalu sayang, bahkan kita melihat ya satu kok Tuhan Allah, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi satu. Tetapi tidak pernah ada dua jalan menuju kepada Tuhan Allah. Dan melalui firman ini kita diingatkan hal-hal yang membuat kita jauh dari jalan Tuhan banyak sekali. Termasuk itu hati kita yang tertaut pada seseorang. Mungkin kita mencintai dan menyayangi. Nah, sangat tegas Paulus mengatakan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ini ditujukan kepada iman kita kepada Kristus. Apakah bisa pernikahan dua iman itu bisa? Tidak. Karena tidak akan mungkin gelap dan terang bisa bersatu. Yang percaya dan tidak percaya tidak mungkin akan dapat bersatu. Aku percaya pada Kristus, aku tidak percaya pada Kristus. Bagaimana mereka membawa perahu mereka kepada satu tujuan sauh jiwa yang menyejukkan dan damai sejahtera? Kita dipersatukan dengan pasangan kita. Jadi jika kita sudah dipersatukan dengan pasangan kita, maka jangan pernah mencari pasangan yang berbeda iman dengan diri kita. Hanya judul film yang ada, dua iman, satu amin. Tetapi kalau di dalam iman kita kepada Kristus, hanya ada satu iman di dalam sebuah rumah tangga Kristen. Karena jika ada dua iman, itu adalah kesia-siaan. Dan itu akan menjadikan rumah tangga itu runyam dan hancur. Karena rumah tangga itu tidak punya prinsip. Jika ada dua konsep di dalam sebuah manajemen ataupun satu rumah tangga, bagaimana itu dapat berjalan dengan baik? Di dua kemudi, karena dua kepercayaan. Aku gak yakin kita pergi pulang ke Bali, tapi aku lebih yakin kita harus berangkat ke Amerika. Mana yang harus dilakukan? Itu yang akan membuat rumah tangga itu menjadi runyam. Saudaraku di dalam Kristus, ini sangat sering menjadi perangkap di dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman sekarang. Karena memang sangat terlihat dari tingkah pola orang-orang yang percaya dan cara berlaku serta lemah lembutnya perkataan-perkataan orang yang tidak percaya. Anak-anak muda, lelakinya sering mengatakan, perempuan-perempuan yang tak beriman itu dari suku ini, dari kepercayaan ini, mereka lemah lembut, senyumnya manis sekali, tutur katanya sopan. Ya benar, tetapi mereka tidak percaya pada Kristus. Masa iya harus kita paksakan? Dan mungkin ada juga yang mengatakan, laki-laki orang Kristen itu apalagi Batak, suaranya keras-keras.
terlalu mau membentak, padahal yang lain sangat lemah lembut, bahkan masih mau nyuapin. Bisa jadi mungkin itu yang membuat perangkap bagi anak-anak muda zaman sekarang. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua dan yang sudah dewasa. Tekankan dan yakinkan kepada anak-anak kita bahwasanya orang yang percaya harus mencari pasangan. Orang yang percaya juga dalam satu rumah tangga harus ada satu iman dan di dalam satu lingkungan gereja. Jangan satu HKBP, satu lagi di gereja yang lain. Itu juga akan runyam. Aturan mana yang harus dilakukan? Di mana kekeluargaannya terdata? Berikanlah hati, perhatian, waktu kepada anak-anak untuk menyampaikan itu. Boleh pacaran, boleh menikah, tapi tetaplah yang seiman. Hanya dalam kehidupan kita ini, kepada tetangga, kepada masyarakat, lingkungan, toleransi itu berlaku. Tetapi di dalam iman itu tidak ada toleransi. Tuhan Yesus sampai mati pun tetap Tuhan Yesus. Dalam sebuah rumah tangga pun harus tetap bersama-sama Tuhan Yesus. Dan bagi kaum muda, mari buka hatimu, ingatkan jiwamu. Lebih baik bersama dengan orang yang sama-sama percaya sehingga mampu bersama berdoa. Ingatlah perkataan Mazmur 133. Setiap berkat akan dicurahkan, dihantarkan kepada keluarga yang bersatu hati. Ya, kalau kalian juga berbeda imannya, satu berdoa ke sana, satu lagi berdoa kepada Yesus Kristus, kemana berkat itu yang akan diberikan? Boleh saja hartamu melimpah, tetapi adakah kebahagiaan di sana? Boleh saja anak-anakmu sukses, tetapi benarkah hatimu damai sejahtera? Bisa jadi di sana ada kegersangan. Mari kita buka hati kita untuk terus kuat di dalam iman, setia kepada iman kita kepada Kristus. Dia memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya terang tak akan pernah dapat menyatu dengan kegelapan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tak akan pernah dapat menyatu di dalam rumah tangga bersama orang yang tidak percaya kepada Kristus. Untuk itu Tuhan, ajari kami dan yakinkan jiwa kami bahwasanya Engkau tetap mengarahkan kami kepada kesetiaan kami pada iman Kristus. Dan tolonglah anak-anak kami yang masih sangat muda untuk menentukan calon pasangannya, menautkan hati dan kasih cinta mereka hanya kepada orang yang percaya kepada Kristus. Ajari dan teguhkan iman mereka, menentukan teman di dalam rumah tangga mereka nantinya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.